Assalamualaikum teman-teman semua. Balik lagi ke channel YouTube aku bersama suamiku lagi yang sudah lama nggak nongol di channel YouTube aku. Banyak banget permintaan teman-teman di Instagram aku buat aku bahas tentang usaha atau bisnis. Ini bukan sharing bisnis expert ya, karena kita juga bukan orang yang expert di bidang perbisnisan sebenarnya. Karena kita juga masih pemula juga, masih merintis juga, sharing aja gimana sih ceritanya kita waktu itu memulai usaha yang kita punya sekarang, yaitu Ring Lightku. Nah, Ring Lightku ini juga belum punya toko offline ya bahkan teman-teman, kita masih rumahan dan masih online juga. Jadi sudah, kita akan sharing berdasarkan pengalaman kita saja. Video kali ini kita khususkan tentang bagaimana sih memulai usaha atau bisnis versi kita pada saat kita mulai Ring Lightku sebagai usaha kita berdua. Teman-teman, jadi sebelum kita mulai tipsnya, mungkin kita mau kasih sedikit kisah awalnya perjalanan usaha Ring Lightku ini, gimana awalnya. Mungkin suami saya bisa menjelaskan. Silakan ya. Jadi awalnya kita membentuk Ring Light itu atau kita mulai bisnis di Ring Lightku itu berawal dari istri saya ini sebetulnya, karena dari awal kan dia sudah hobi di dunia make up ya, dan pada saat itu lagi musim ring light gitu. Nah, saat itu dia kepengen nih ring light yang bagus untuk bisa dukung make upnya gitu. Jadi dia belilah ring light yang handmade juga. Lah datang ternyata itu buatannya dari kardus. Jadi emang di awal Ring Lightku ini menjual ring light handmade doang. Nah, sekarang kan sudah berkembang, ada ring light pabrikan juga. Tapi emang pada awalnya kita mengusung ring light handmade. Ya. Nah, jadi kan ketika saya lihat ring light yang dia beli itu dengan harga yang cukup mahal pada saat itu ya, saya berpikir dengan bahan yang seperti ini, dengan lampu yang seperti ini, orang ini bisa mendapatkan untung yang sangat besar gitu. Lalu dalam hati saya, kenapa saya tidak coba untuk buat sendiri gitu, minimal bisa untuk dipakai pribadi gitu. Awalnya sih itu gitu kan. Alhamdulillah Ring Lightku udah masuk tahun ketiga. Nah, jadi pada saat Desember 2017 itu bagaimana sih ceritanya? 6 tips yang coba kita rangkum tadi untuk dibagiin ke teman-teman semua. Ini versi kita. Tips yang pertama, tentukan goals yang jelas atau motivasi yang jelas gitu. Jadi ketika kita mulai usaha itu, kita harus tahu kita usaha itu untuk apa, tujuannya apa, dan apa yang ingin kita capai gitu. Nah, kalau dari kita sendiri, dari Ring Lightku ini, kita mulai usaha itu, kita sudah punya tujuan yang jelas. Apa tuh tujuannya? Yaitu adalah menikah. Jadi teman-teman, menariknya tuh kita tuh kayak punya tekad dan keinginan yang kuat gitu, pengen nikah dengan uang pribadi tanpa memberatkan orang tua sepeser pun gitu. Ya, itu sudah menjadi goals kita sejak awal gitu. Awalnya juga kita merasa kita juga punya target nikah ya. Kita target nikah itu waktu itu tahun 2019 gitu. Nah, jadi kita punya waktu 1 tahun untuk ngumpulin modal nikah nih. Nah, dari Ring Lightku inilah kita mengambil semangat, mengambil motivasi untuk bisa mengumpulkan modal untuk nikah itu gitu. Jadi tentukan motivasi teman-teman. Mungkin teman-teman yang sudah nikah ya, ataupun yang masih jauh usianya untuk menikah atau masih sekolah, ya mungkin bisa menentukan motivasi lain nih. Lebih semangat gitu kalau ada motivasi dan tujuan. Kalau misalnya kita tidak menentukan tujuan, itu tuh kayaknya kita arahnya tuh nggak tahu, kita kalau dapat uang pun kita nggak tahu untuk apa gitu. Dan kita nggak maksimal gitu untuk mencapainya. Dan alhamdulillah dengan motivasi yang kuat itu dananya terkumpul sebelum target ya. Iya, alhamdulillah. Yang target kita jadi 1 tahun, kita dapat dananya itu cuman sekitar 7 bulan setengah. Jadi di setengah tahun tuh sudah kebayang, wah udah target kita udah melebihi target tercapai dan kita bisa menikah. Alhamdulillah ya. Nah, kemudian tips yang kedua itu adalah ruti usaha atau bisnis itu sesuai bidang passion kita, supaya kita tidak bosan menjalankan usaha ini. Misalnya kalau kita suka dandan, terus kita jualannya tuh seputar alat-alat permake upan, kita tuh kan gemes gitu kan, suka banget sama produk-produk ini. Kita pun memasarkannya enak gitu. Jadi kayak kita tuh bisa ke diri kita sendiri, kita pakai sendiri. Contoh ya, teman-teman suka masak, hobi masak, mungkin bisa buka usaha kuliner
Atau teman-teman sukanya apa ya, mungkin suka mancing atau suka naik gunung, mungkin bisa jualannya produk-produk produk Pendaki. atau produk alat pancing. Itu kan nanti teman-teman bisa sesuai dengan daily activity teman-teman, pemilik usaha yang juga menggunakan barang tersebut secara real gitu. Jadi brand produknya lebih kuat ya, karena kita juga ikut menggunakannya. Iya, jadi kita benar-benar menggunakan produk yang kita jual. Kita nggak hanya jual saja, tapi kita juga pakai sehingga orang-orang lebih percaya. Tingkat kepercayaan customer atau orang lain itu terhadap produk kita itu lebih tinggi karena kita juga pakai barang kita sendiri gitu. Nah, Tips yang ketiga itu adalah jeli melihat peluang. Seperti yang saya ceritakan tadi, saya melihat handmade yang dibeli oleh istri saya ini, saya langsung berpikir, oh kayaknya ini bisa saya dibuat lebih bagus lagi dengan harga yang sama. Saat itu juga pasar ring light lagi bagus kan, orang juga lagi nyari ring light yang murah gitu. Dan saat itu ring light pabrikan itu sangat mahal sekali. Jadi di situ saya harganya berapa ya waktu itu? 2-3 juta. jutaan. Jadi di situ saya ambil inisiatif, gimana kalau kita bisa buat ring light yang bagus tapi harganya terjangkau gitu. Harga terjangkau tapi juga hasilnya juga tidak berbeda jauh dengan bisa memuaskan pasar lah intinya. Tidak. Tips keempat, temukan kelebihan atau keunikan produk yang kita jual. Jadi kita cari nih kelebihan atau keunikan produk kita apa. Waktu itu awal-awal itu kita kan mengusung ring light yang murah. Ini kelebihan kita nih, murah tapi premium. Kita pakai bahan yang lebih premium seperti kayu. Ya, waktu itu kan handmade yang aku punya pertama itu kardus, kurang nggak estetik lah. Ya, kurang menjual gitu. Banyak mua yang pakai dan juga bahkan artis-artis itu order itu kan, walaupun handmade kita juga mengusung premiumnya itu. Nah, itu dia kelebihan ring lightku itu yang membuat mungkin orang-orang menjadi banyak kenal dengan ring lightku, karena waktu itu kita emang salah satu yang pelopornya untuk ring light handmade yang premium waktu itu. Jadi temukan teman-teman keunikan atau kelebihan produk teman-teman. Kalau teman-teman mungkin jual misalnya ayam geprek ya, mungkin dari segi rasanya lebih ini atau dari segi bahannya lebih premium lah. Pokoknya temukan sehingga itu nanti bisa menjadi bahan yang gampang untuk pemasaran selanjutnya. Kelima, jauhkan mindset gagal ketika mulai usaha. Jadi kebanyakan kita di awal-awal usaha itu pasti gagal gitu. Aneh rasanya kalau orang buka usaha langsung jadi bilioner, itu aneh. Begitu juga dengan ring lightku gitu. Awal-awal itu kita pasti gagal, udah pasti gagal. Bahkan gitu. kita minus di bulan pertama. Iya, waktu itu kita minus banyak lah waktu itu ya. Dan saat awal-awal itu kita buat lampu itu bukan langsung jadi lampu yang bagus itu, bahkan kita sampai kesetrum, sampai lampunya mati, sampai ada komplain ada yang meledak lah lampunya gitu. Karena suami saya ini bukan ahli listrik kan sebenarnya. Bayangin aja kalau misalnya di bulan pertama kita itu udah ngedown sendiri ya. Misalnya di bulan pertama kan kita minus tuh, dan kita stop di situ, maka tidak ada video ini. Pokoknya tidak ada ring lightku gitu. Jadi emang kita lanjutkan saja. Di awal-awal itu biasa karena kita masih trial and error, masih lihat pasar, masih bisa dikembangkan lagi, diterima lagi. Jadi jangan buru-buru menyerah. Bahkan waktu itu modal kita sempat kita kuras juga ya, kantong kita sendiri ya. Jadi kita tuh kayak berdua sum-suman gitu loh untuk memulai ini gitu. Dengan modal yang sangat-sangat minim. Modalnya sangat minim. Jadi teman-teman jangan takut modal deh kalau mau memulai, apalagi kita kan bukan langsung buka toko ya. Iya, jadi jangan tunggu duit kita 10 juta dulu baru kita mulai usaha. Berapapun uangnya yang kita punya, kita coba apa yang bisa kita beli dulu atau apa yang bisa kita mulaikan dulu, mulai saja. Jangan mindset gagal, jangan mindset cepat menyerah. Tips terakhir nih yang keenam, all out. Lakukan segala-galanya itu yang terbaik. Mau mulai kita membuat produk ya, lakukan secara maksimal. Apa yang bisa kita lakukan untuk supaya usaha kita ini berkembang dan bisa dilirik oleh orang-orang, kita lakukan. Pokoknya jangan setengah-setengah gitu. Jor-joran lah pokoknya. Kalau kita memang benar-benar ingin usaha kita itu cepat berkembang, itu harus usaha yang maksimal. Kalau kita berdua ini tidak saling melengkapi, menyemangati untuk berusaha maksimal, mungkin
sulit juga untuk kita terus Awal ring light itu kita buatnya bukan di rumah ya, waktu itu kan kita belum nikah kan. Produksi ring light itu kalau teman-teman mau tahu itu di kamar kos saya dengan berapa kali ukuran berapa? 4x3 gitu. Jadi setiap pagi itu saya buka pintu kamar, langsung ke halaman, bapak kos lewat langsung lihat saya buat lampu gitu. Jadi saya hanya bagian marketing aja gitu, posting di Instagram, promosi-promosi. Nanti kalau ada orderan saya chat dia untuk buatin ini sekian. Waktu belum nikah ya. Belum nikah, jadi kayak gitu teman-teman. Nganterin COD yang ketemuan beli gitu kan, atau nganterin ke kargo. Pokoknya gitu. kita berdua aja deh sama yang gitu. Jadi ngerjain semuanya. kembali lagi ke motivasi awal itu, motivasi awal kita kan pengen nikah, nah gitu. Jadi di motivasi itu kita jalaninya berdua gitu, karena yang pengen nikah kan bukan satu orang aja, dua-duanya pengen nikah gitu. Jadi berasa banget kalau misalnya kita usahanya berdua untuk kita menikah, akhirnya bisa kesampaian, itu luar biasa rasanya sayangnya. Dan waktu kita menikah itu juga kayak nggak nyangka gitu loh, kayak ternyata kita bisa ya nikah tanpa memberatkan orang tua gitu. Orang tua datang itu tinggal duduk manis ngeliatin anaknya nikah tanpa harus mikirkan biaya catering, biaya tenda dan lain-lain gitu. Jadi ada sih kepuasan pribadi dan bahagianya sampai itu. Kita honeymoon pun kita pakai uang dari ring lightku ya. Iya, itu melebihi target sih kalau kita dibilang, karena kita ngumpulinnya kan, kita patokan kita cuma untuk biaya nikah aja gitu. Di biaya honeymoon kita nggak sampai ke sana, ternyata rezekinya melebihi dari apa yang kita harapkan gitu. Alhamdulillah gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya udah niatnya bagus, terus juga kitanya juga usahanya maksimal, insya Allah. Jadi gitu. Jadi mungkin nanti kalau cerita tentang perjalanan menikah atau apa, mungkin nanti bisa di video lain. Atau kalau teman-teman pengen request video lainnya, nanti bisa komen di bawah mau video apa gitu ya. Jadi teman-teman, semoga tips dari kami bermanfaat buat teman-teman. Ambil baiknya, buang yang buruk-buruknya. Hanya menyampaikan atau sharing tentang apa yang kami lakukan di usaha kami sendiri, yang mungkin teman-teman bisa petik hikmahnya atau manfaatnya. Sekian video dari kita berdua. Jangan lupa subscribe, komen, dan like video ini. Komen juga mau video apa sih yang akan kita buat selanjutnya. Mungkin video pregnancy atau seputar 3 bulan program awal hamil, kehamilan, atau seputar keluhan-keluhan hamil. Teman-teman tulis aja nanti biar aku ada alasan buat ngajakin dia masuk ke vlog ini lagi ya teman-teman. Terima kasih semuanya yang udah nonton sampai habis. Assalamualaikum.